Häck dies quam fecit Dominus exultebus et laudebur in Alleluia, Alleluia. Haec dies quam fecit Dominus exultebus et laudebur in Alleluia, Alleluia, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini, terlebih di dalam merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang ke-60 pada Minggu Paskah yang keempat ini. Tema Hari Doa Panggilan Sedunia ini adalah panggilan rahmat dan perutusan. Kalau kita sandingkan dengan sabda Allah yang akan kita dengarkan, maka Yesus menunjukkan kepada kita, mengidentifikasi dirinya sebagai Sang Gembala dan pintu. Dialah Sang Gembala yang baik yang menggembalakan kita, dan tentu saja panggilan kita adalah juga menjadi gembala-gembala di dalam tugas perutusan kita masing-masing. Lewat Ekaristi Kudus ini tentu kita juga membawa segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala kasih berkat-Nya yang boleh kita alami dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan usaha, dan pelayanan-pelayanan kita. Sembari dalam iman yang sama kita juga membawa segala pengharapan dan permohonan kita agar Allah dengan Roh-Nya menuntun kita dalam kehidupan kita selanjutnya, sehingga kita sungguh dapat menjalani kehidupan kita masing-masing seturut dengan kehendak Dia yang telah memanggil dan mengutus kita. Dan kita juga bawa dalam doa kita ungkapan syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi Alea yang merayakan ulang tahun yang kelima. Dan juga kita memohon rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Ibu Teresia Siko dan Elizabeth Cassandra Brielle Bota. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunan-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-domba-Mu dengan segala kelemahan kami. Tuhan kasihanilah
Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam perjalanan hidup kami masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan usaha, dan pelayanan-pelayanan kami. Dan semoga kasih-Mu yang sama tetap menuntun kami, agar kami sungguh semakin mampu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu sebagai utusan-utusan-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan.
berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana Kareba? Bagaimana kabar di? Bukan Kareba di? Ya. Hari ini gereja merayakan hari doa panggilan sedunia. Dan mungkin kita bertanya-tanya apa maksud dan tujuan hari doa panggilan sedunia ini. Dan mungkin juga kita menganggap bahwa yang dimaksudkan itu adalah hari di mana kita secara khusus berdoa bagi panggilan-panggilan khusus dalam gereja, seperti para imam, para suster bruder yang membaktikan secara khusus hidupnya untuk pelayanan-pelayanan di gereja. Paus dalam pesannya mengatakan bahwa hari doa panggilan sedunia itu dimaksudkan untuk membantu anggota umat Allah, baik secara individu maupun komunitas, untuk menanggapi panggilan dan perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing di dunia dewasa ini, di tengah kesulitan dan harapannya, tantangan dan pencapaiannya. Jadi sesungguhnya diperuntukkan bagi masing-masing individu ataupun juga komunitas yang tentu saja diharapkan menanggapi panggilan dan perutusan yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, jadi tanpa kecuali
Dengan kata lain, kalau dikatakan hari doa panggilan sedunia adalah kita memaksudkannya untuk berdoa bagi seluruh anggota gereja, anggota umat Allah dalam menanggapi panggilan Tuhan. Bukankah kita semuanya dipanggil oleh Tuhan? Atau ada yang merasa tidak dipanggil oleh Tuhan, menjadi jemaat atau umat yang terabaikan? Kan tidak. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Dan karena itu, hari doa panggilan sedunia adalah kesempatan berharga untuk mengingat kembali bahwa panggilan Tuhan itu adalah rahmat, karunia cuma-cuma. Dan pada saat yang sama, berketetapan hati untuk membawa Injil kepada sesama. Panggilan itu adalah rahmat, adalah karunia yang cuma-cuma. Dan tentu saja bertepatan bersamaan dengan itu dikatakan dari pihak kita berketetapan hati untuk membawa Injil kepada sesama. Jadi ada tanggapan dari panggilan itu. Panggilan dari Allah yang adalah rahmat, yang adalah karunia cuma-cuma ditanggapi. Dan bagaimana kita menanggapinya? Dikatakan untuk membawa Injil kepada sesama. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang memberi kesaksian. Iman yang berkaitan erat dengan kehidupan rahmat. Sebagaimana kita alami dalam sakramen-sakramen dan persekutuan gerejawi dengan karya kerasulan kita di dunia. Dengan kata lain bahwa iman yang menjadi tanggapan kita terhadap panggilan Allah itu, yang tentu saja iman itu tumbuh oleh karena pengalaman-pengalaman kita akan rahmat Allah itu sendiri. Di bawah bimbingan Roh Kudus, umat Kristiani ditantang untuk menanggapi keprihatinan kemanusiaan yang kalau kita lihat akhir-akhir ini, kehidupan kemanusiaan itu sudah semakin kronis. Dan kita diharapkan semakin menyadari bahwa perutusan sesungguhnya adalah karya Allah. Ya. Allah memanggil kita tidak lepas dari perutusan. Tidak ada orang dipanggil tanpa perutusan. Dan perutusan itu adalah karya Allah. Ini yang seringkali membuat kita merasa bahwa kita terpanggil. Dan atas dasar panggilan itu kita diutus, tetapi kita tidak tahu kita diutus untuk apa. Jangan khawatir. Karena perutusan itu sendiri adalah sesungguhnya karya Allah. Dengan tuntunan Roh Kudusnya, Allah berkarya di dalam diri kita masing-masing. Dalam perutusan kita masing-masing pula. Kita tidak menjalankan perutusan sendirian, tetapi selalu dalam persekutuan gerejawi bersama dengan saudara-saudari kita yang lain dan di bawah bimbingan para gembala gereja. Karena inilah yang senantiasa menjadi dambaan Allah, yaitu kita hendaknya hidup bersama Dia dalam persekutuan kasih. Tempat perutusan kita adalah dalam komunitas hidup gerejani. Ya. Dan dalam kesatuan itulah
kita masing-masing diutus. Lalu mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita dalam gereja masing-masing diutus, lalu kita diutus kepada siapa? Diutus kepada sesama kita. Dan dalam kebersamaan itulah kita masing-masing menanggapi panggilan itu dan kita diutus. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan, saya secara khusus dipanggil dan diutus untuk kalian. Paulus sangat menekankan bahwa panggilan itu adalah suatu interaksi antara pilihan ilahi dan kebebasan manusiawi. Kalau saya katakan tadi bahwa panggilan itu dari Allah dan kemudian kita menanggapinya melalui iman kita. Dan itulah yang disebut sebagai interaksi antara pilihan ilahi dan kebebasan manusiawi. Dalam kemanusiawian kita, Allah memanggil kita untuk turut serta dapat mewartakan keilahian Allah di dalam kemanusiawian kita. Sepertinya memang agak sulit dicerna. Tetapi sesungguhnya juga sangat logis antara yang ilahi dengan yang manusiawi ketika membangun suatu relasi atau interaksi. Maka di sanalah terjadi yang namanya panggilan dan perutusan. Perutusan itu ketika kita kembali ke dalam realita kehidupan kita, di mana kita mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas perutusan itu dari Allah. Hubungan yang dinamis dan menggairahkan antara Allah dan hati manusia. Interaksi antara pilihan ilahi dan kebebasan manusia adalah suatu hubungan yang dinamis, yang menggairahkan antara Allah dan hati manusia. Karunia panggilan laksana benih ilahi yang tumbuh di tanah keberadaan kita, membuka hati kita terhadap Allah dan sesama kita, sehingga kita dapat membagikan kepada mereka harta yang telah kita temukan. Ini adalah tatanan dasar dari apa yang kita maksudkan panggilan. Allah memanggil kita dalam kasih dan kita dengan rasa syukur menanggapinya dengan kasih. Atau kalau dibahasakan secara sederhana, kalau Allah sendiri telah mengasihi kita dengan cuma-cuma, maka mestinya konsekuensinya sebagai panggilan kita dan tugas perutusan kita adalah juga mengasihi dengan cuma-cuma dalam kehidupan keseharian kita. Maka kalau kita taruh dalam, misalnya kita bawa dalam kehidupan keluarga, suami atau istri itu mengasihi, mencintai bukan karena mendapatkan feedback dari pasangannya, kan? Mencintai itu adalah dari diri sendiri. Jadi tidak ada alasan mengatakan sekarang saya tidak mencintai engkau karena engkau tidak memperlakukan saya dengan hormat. Kan bukan itu. Bukankah Yesus juga memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memperlihatkan kepada kita dalam diri Yesus Kristus putranya, ia mencintai kita dengan seutuhnya, dengan sepenuh-penuhnya. Dan dia tidak mengharapkan kita supaya
memberikan tanda agar ia tetap mencintai kita. Tidak. Meskipun kita berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi ia tetap mau mencintai kita. Bukan karena kita mau berusaha mencintai dia, tetapi karena memang dia mencintai kita dengan seutuhnya. Dan itulah kalau kita bawa dalam bahasa manusiawi kita, itulah cinta sejati. Atau dalam bahasa nyanyian, seorang anak mengatakan kasih ibu kepada beta itu adalah kasih yang tidak menuntut balasan. Ya kan? Demikian juga sebenarnya ketika kita sungguh memperoleh kasih dari Allah, maka dengan kasih itulah dalam rasa syukur kita menanggapi kasih itu dengan juga mengasihi sesama kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sesungguhnya adalah ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang beriman, lalu kita tidak mampu mengasihi sesama. Lalu kita tidak mampu memaafkan sesama dengan berbagai macam alasan yang kita berikan. Ya kan? Atau bahkan pula kita seringkali memakai alasan-alasan yang rohani untuk membenarkan diri tidak mengasihi sesama. Atau paling tidak membalas kejahatan sesama. Kasih adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Dan kasih itulah yang sesungguhnya juga kita harus hidupi dan kita berikan kepada sesama. Panggilan Allah mencakup perutusan. Tidak ada panggilan tanpa perutusan. Tidak ada kebahagiaan dan pernyataan diri sepenuhnya jika kita tidak mewartakan kepada sesama kita kehidupan baru yang telah kita temukan. Di mana kita dapat menemukan kehidupan baru? Adalah dalam Allah. Kalau dalam Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai gembala yang baik, sebagai pintu. Dan sebagai gembala yang baik, ia menjamin keberlangsungan hidup domba-dombanya dengan baik pula. Nah, jaminan itulah yang memberikan kita kehidupan yang baru. Bacaan pertama, bacaan kedua, juga menyajikan kepada kita kesaksian para rasul bagaimana mereka sungguh memperoleh arti makna kehidupan yang baru di dalam Kristus yang bangkit. Mereka menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Tetapi ketika Kristus tersalib, wafat di kayu salib, mereka kemudian kehilangan arah dari kehidupan mereka. Tetapi bukankah ketika lewat kebangkitan Kristus itu, dalam pengalaman-pengalaman kebangkitan oleh para murid, kemudian diberikan makna baru kehidupan oleh karena kebangkitan itu. Dan itulah yang memberikan kekuatan, kesemangat bagi mereka, keberanian memaknai terus-menerus panggilan mereka dengan memberikan kesaksian. Dan atas dasar kesaksian para murid itulah, para rasul itulah, sampai saat ini kita juga kemudian mendapatkan makna baru dalam kehidupan kita. Kita mau hidup dan bersatu dengan Kristus dalam kebersamaan kita dengan saudara-saudari kita seiman. Perutusan bersama kita sebagai umat Kristiani adalah memberikan kesaksian penuh sukacita dimanapun kita berada, melalui perbuatan dan perkataan kita,
tentang pengalaman bersama Yesus dan anggota-anggota komunitasnya, yaitu gereja. Perutusan itu terungkap dalam karya kerahiman jasmani dan rohani, dalam cara hidup yang ramah dan lembut, yang mencerminkan kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Berbeda dengan budaya mencampakkan dan ketidakpedulian. Semakin jelas bahwa tugas perutusan itu sebagai umat Kristiani adalah memberikan kesaksian dengan segala sukacita kita dimanapun kita berada, baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan hidup kita, di gereja, dimanapun kita berada. Di sanalah ranah tempat di mana kita memberikan kesaksian. Dan dalam memberi kesaksian itu dikatakan kita harus memberikan kesaksian penuh sukacita. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu karya perutusan itu tidak muncul dari kemampuan, rencana, rancangan kita semata. Ya, mungkin kita akan berkata, saya diutus untuk ini. Jadi saya mau begini, saya mau begitu, harus seperti ini, harus seperti itu. Mulai dengan segala macam ancang-ancang, rancangan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dikatakan dari kemauan keras atau upaya kita untuk mengamalkan keutamaan-keutamaan. Karya perutusan adalah hasil pengalaman mendalam bersama dengan Yesus. Maka saya katakan tadi, tidak usah kita khawatir kalau dikatakan bahwa kita ini dipanggil dan diutus. Jangan menjadi bingung bahwa kita diutus kepada siapa dan bagaimana dan apa. Kita harus sampai pada suatu kesadaran bahwa karya perutusan lebih-lebih pada suatu hasil pengalaman mendalam bersama dengan Yesus. Sejauh mana kita sungguh mengalami kehidupan ini dalam kebersamaan dengan Yesus. Hanya dengan demikian kita dapat bersaksi tentang sesosok pribadi sang kehidupan, dan dengan demikian menjadi rasul. Nah, maka jelas tadi apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil, akulah gembala yang baik, akulah pintu. Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita dan bagaimana kita mengalaminya dalam relasi kegembalaan dan domba. Sebagai domba, apakah kita sungguh telah mengenal sang gembala, yakni Kristus itu? Dia sendiri telah menunjukkan kepada kita bagaimana ia menggembalakan kita. Bagaimana ia menuntun kita dengan penuh kasih. Menjadikan dirinya sebagai gembala dan pintu. Yang menjamin kemerdekaan dan keamanan, kedamaian kita. Pintu yang mengarahkan kemana kita akan keluar ke padang rumput. Ia akan menuntun kita untuk memperoleh kehidupan dan dikatakan memperolehnya dengan berlimpah-limpah. Nah, bagaimana kita sendiri sebagai domba mengalami kehadiran sang gembala itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam doa-doa kita tentu saja. Bagaimana kita membuka diri agar kita sungguh mengalaminya. Karena hanya dengan demikianlah kita sungguh dapat dimampukan untuk dapat bersaksi
seperti para rasul. Bagaimana mereka sungguh mengalami Kristus, yang meskipun kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah kehidupan Kristus bersama dengan para rasul, peristiwa kematian di salib mengguncangkan pemahaman para murid akan Kristus. Tetapi lewat pengalaman selanjutnya, kemudian para murid kembali diteguhkan. Kembali mengalami pengalaman-pengalaman dengan Kristus yang bangkit itu, yang kemudian membangkitkan juga semangat mereka untuk mau bersaksi, mau diutus ke seluruh dunia mewartakan Injil. Dan dengan demikian kita pun hingga pada saat ini dapat mengalami iman dan mengalami Kristus yang sungguh mengasihi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya kembali kepada awal bahwa hari doa panggilan sedunia adalah hari doa untuk kita semua. Sebagai orang-orang yang terpanggil, sebagai orang-orang yang diutus oleh Dia yang memanggil kita. Dan tugas perutusan kita adalah membawa kasih Allah di dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan kehidupan pekerjaan kita, lingkungan kehidupan keseharian kita, dalam lingkungan pelayanan-pelayanan kita, ataupun juga dalam kehidupan menggereja kita. Di sanalah kita mesti hadir dalam kasih Tuhan dan memberikan kesaksian dalam kasih itu pula, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Allah itu. Dan dalam kebersamaan pengalaman kasih itulah kita bersama-sama mengalami sukacita oleh karena Allah yang memanggil kita, mengasihi kita, mencintai kita bersama. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Gembala baik kita, sebab Dia menjaga segala kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja,
Ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara dan saudari kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi saudara-saudari kita yang sungguh bersuka cita, bersyukur atas ulang tahunnya, khususnya bagi anak kekasih Elea yang merayakan ulang tahun ke-5. Puji syukur kami aturkan kepadamu Bapa yang Maha Baik, yang telah mempercayakan rahmat kehidupan kepada kami, kepada hamba-Mu, anak kekasih Elea, dan sepanjang 5 tahun Engkau telah menuntunnya dengan penuh kasih melalui keluarganya. Maka kami mohon kiranya kasih-Mu yang sama tetap menyertainya menuntun seluruh perjalanan hidupnya, agar ia semakin bertumbuh dengan baik dan semakin mengenal kasih-Mu. Berikanlah juga kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tuanya, agar lewat kebijaksanaan itulah mereka dapat mendampingi, memelihara, dan juga menuntun anak kekasih ini sehingga dapat hidup bertumbuh dengan baik dalam pengetahuan, dalam kasih, dan terlebih dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita juga berdoa untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Elizabeth Cassandra Brielle Lebota dan juga Ibu Teresia Siko. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menjanjikan rahmat keselamatan, kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Hamba-hamba-Mu dalam masa hidupnya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini, telah mempercayakan hidupnya dalam iman kepadamu, dan telah mereka berjuang berusaha sekuat tenaga mereka. Namun juga kami sadar bahwa dalam perjuangan hidup iman mereka, mungkin ada kekurangan, kelemahan, bahkan dosa mereka. Kami mohon kepadamu Allah Bapa yang Maha Rahim, mengampuni salah dosa mereka dan melayak pantaskan mereka boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon Allah Bapa menyertai memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, agar mereka sungguh dapat semakin mengalami kasih dan kehadiran-Mu dan semakin meneguhkan hidup iman mereka kepadamu. Marilah kita mohon.
Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, semua keprihatinan ini kami percayakan kepada hati-Mu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala dan Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putra-Mu Sang Gembala baik, yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya
dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
sedunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bersabdalah sepatah saja kan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan. Ya Allah, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dan tuntun sertai kami dalam perjalanan perjuangan hidup kami masing-masing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu dan Minggu 29 dan 30 April 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja Sabtu 22 dan Minggu 23 April 2023 sebesar Rp17.805.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.620.000. Sumbangan dari Sinca atau Johannes Sinjai sebesar Rp2 juta. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yosef Versando dan Christine Rosdiana sebagai pengumuman yang kedua. Ardianus Nong dan Gestiana Diro sebagai pengumuman yang pertama. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Yang keempat, pertemuan WKRI diadakan pada hari Selasa 2 Mei 2023 pukul 16.30 di Aula Lantai 1. Perihal untuk evaluasi kegiatan LDK dan rencana Konferkap, dimohon kepada seluruh anggota untuk hadir dan menjadi perhatian. Yang kelima, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 6 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Pada pertemuan ini akan diadakan pemeriksaan kesehatan, tes gula darah, asam urat, dan kolesterol. Yang keenam, Strengthen Your Marriage mengundang Bapak Ibu Pasutri Sekuskupan Agung Makassar untuk ikut dalam retret dengan tema Keluargaku Surgaku
yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2023 di Weather Hotel, Jalan Andi Jema nomor 35. Slot terbatas, segera daftarkan diri dan pasangan Anda. Pendaftaran dapat menghubungi Christina dengan nomor handphone 0823 3836 3333 dan Laura dengan nomor handphone 0823 9311 4211. Info dapat dilihat di papan pengumuman. Yang ketujuh, komunitas JSM Makassar akan mengadakan camping rohani, yaitu Catholic Youth Revival atau CYR 2023 dengan tema Going on Track yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi WA Robi 0813 4207 2187 atau Kristini dengan nomor handphone 0821 8899 9694. Info lebih lengkap silahkan dilihat di papan pengumuman. Yang kedelapan, misa pembukaan bulan Rosario dilaksanakan pada Senin 1 Mei pukul 18 dan akan diawali dengan doa Rosario pada pukul 17.30. Selanjutnya doa Rosario diatur oleh masing-masing rukun sampai pada penutupan bulan Rosario. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya misa dan kegiatan demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap umat, segenap petugas-petugas dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita masing-masing. Dan semoga lewat kehadiran dan partisipasi kita pun semakin memaknai panggilan kita dan kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk senantiasa diutus dalam kehidupan keseharian kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Tuhan, Engkau datang padaku.